Sebelumnya ada kabar bahwa TC Timnas U20 Indonesia di Turki akan selesai pada 5 November 2022. Setelah dari Turki, Timnas U20 Indonesia akan melanjutkan TC ke Spanyol sampai 4 Desember 2022. Namun ternyata kabar itu salah dan dikoreksi oleh Direktur Teknik PSSI Indra Safri. Kepada awak media, Indra Safri mengatakan bahwa Timnas U20 Indonesia akan di Turki sampai pertengahan November 2022. Ini masih fokus di Turki sampai 15 November 2022. Makanya yang beredar di luar itu kadang-kadang belum tentu benar. Jadi mereka fokus sampai 15 November 2022 di Turki, ucap Indra Safri. Indra Safri mengatakan bahwa masih ada beberapa agenda uji coba yang akan dihadapi oleh Timnas U20 Indonesia di Turki. Media Jepang Geki Saka melaporkan Timnas Indonesia U20 akan jadi salah satu lawan uji coba Jepang U18 dalam laga uji coba di Spanyol. Jepang U18 dijadwalkan melakoni pemusatan latihan di Spanyol yang berpusat di Marbella 3-13 November mendatang. Selain menggelar TC, Jepang akan melakoni 4 laga uji coba. Timnas U20 disebutkan akan menjadi lawan uji coba pertama Jepang U18 pada 7 November. Setelah itu, Samurai Blue menghadapi Algeciras FC 8 November dan 2 kali bersua Belgia U18 pada 10 dan 12 November. Menariknya, Timnas Indonesia U20 sendiri masih akan berada di Turki hingga 15 November mendatang. Hal itu ditegaskan oleh Direktur Teknik PSSI Indra Safri. Indra Safri mengatakan Timnas Indonesia U20 tetap TC di Turki hingga 15 November. Mudah-mudahan secepatnya selesai. Kami juga berharap mereka ikut pemusatan latihan di Bali nanti, ujar Yunus Nusi kepada awak media termasuk bolasport.com di Hotel Sultan Jakarta Sabtu 5 November 2022. Lebih lanjut, Yunus Nusi mengaku belum tahu kapan pastinya Sandi dan Jordi bisa segera memegang paspor Indonesia. Ia mengaku masih menunggu dan berharap mereka segera disumpah dan bisa memegang paspor Indonesia. Apalagi Timnas Indonesia akan berlaga di Piala AFF 2022 pada 20 Desember 2022 hingga 16 Januari 2023. Tentu saja, kualitas mereka dibutuhkan oleh skuad Garuda. Namun Yunus Nusi mengaku tak bisa berbuat apa-apa kecuali menunggu. Komnas HAM Republik Indonesia merekomendasikan agar PSSI membekukan seluruh pertandingan buntut dari tragedi Kanjuruhan. Namun rekomendasi itu dikhawatirkan menjadi bentuk intervensi kepada keberlangsungan ekosistem sepak bola tanah air yang dapat mengundang sanksi FIFA. Mantan Ketua Asosiasi Profesor Keolahragaan Indonesia atau APKORI Profesor Joko Pakik menilai pembekuan yang direkomendasikan pemerintah bisa berdampak kepada sanksi FIFA. Tentu ada kecemasan di Bennett. Tahun depan ada Piala Dunia U20. PSSI yang sekarang dipimpin oleh Iriawan ini yang bawa Piala Dunia U20 ke Indonesia. Bila kita diskus sudah pasti Piala Dunia U20 tidak jadi digelar di sini. Apa kita mau arahnya ke sana? Kata pendiri Galatama ini menambahkan. Komisaris PT Persib Bandung Bermartabat atau PBB Umuh Muhtar meminta Komnas HAM tidak gegabah dalam mengeluarkan rekomendasi terkait pembekuan seluruh aktivitas sepak bola tanah air. Ia mengatakan selama ini sepak bola bukanlah sekedar olahraga semata bagi bangsa Indonesia. Umuh menegaskan sepak bola telah mempersatukan bangsa dan kesatuan bahkan tempat silaturahmi. Ia pun berharap rekomendasi pembekuan aktivitas sepak bola tanah air lebih baik ditinjau kembali karena dampaknya akan sangat berat dan luas. Kalau sampai FIFA turun tangan, kita dibekukan karena melihat ada intervensi dari rekomendasi ini. Di Bennett 8 tahun, nangis semua. Nangis semua, mau jadi apa? Kata Umuh Muhtar. Pelatih Timnas Indonesia U20 Sinteyong marah besar kepada para penggawa Garuda Nusantara yang gagal memetik kemenangan saat melawan Moldova U20. Bahkan Sinteyong sampai membentak salah satu pemain, yakni Barnabas Sobor, karena dinilai sangat buruk padahal sudah dipercaya menjadi kapten. Pelatih asal Korea Selatan itu marah karena permainan Timnas Indonesia U20 dinilai sangat buruk saat ditahan Moldova U20. Sinteyong
merasa para penggawa Garuda Nusantara gagal menerapkan hasil latihan mereka, terutama dalam hal passing yang kerap salah umpan. Permainan kalian di latihan dalam prakteknya berbeda jauh sekali. Setiap passing selalu kehilangan bola, ujar Sinteyong mengutip dari YouTube PSSI TV Minggu 6 November 2022. Kini PSSI pun harus mencari stadion alternatif sebagai kandang timnas Indonesia untuk Piala AFF 2022. Zainuddin Amali sendiri merekomendasikan Stadion Pakansari dan Stadion Patriot. Namun pendukung timnas Indonesia tampaknya enggan pertandingan digelar di dua stadion tersebut, berkaca pada sederet pertandingan internasional yang pernah digelar di dua stadion itu. Alhasil, muncul gagasan jika timnas Indonesia ada baiknya menggelar laga Piala AFF di Stadion Batakan Balikpapan sebagai alternatif kandangnya. Apalagi, Stadion Batakan dianggap lebih baik ketimbang dua stadion rekomendasi Zainuddin Amali usai melakukan serangkaian proses pembangunan. Stadion yang jadi markas tim Liga 2 Persiba Balikpapan ini memiliki kapasitas 40.000 kursi dan disebut-sebut mirip dengan Emirates Stadium markas Arsenal. Bek naturalisasi Malaysia Dion Kuls dikabarkan bakal absen di Piala AFF 2022. Ini merupakan kabar baik bagi timnas Indonesia karena pesaingnya tidak akan diperkuat skuad terbaiknya. Piala AFF 2022 akan digelar pada Desember mendatang. Beberapa tim sudah melakukan persiapan matang untuk meraih hasil terbaik. Meskipun begitu, tim-tim pesaing timnas Indonesia juga mendapatkan kabar buruk, sebab mereka tidak akan diperkuat pemain-pemain terbaiknya. Potensi absennya Dion Kuls ini karena masalah Piala AFF 2022 tidak masuk kalender FIFA, sehingga pihak klubnya disebut tidak akan melepas sang pemain. Jika Dion Kuls benar absen, maka keuntungan bisa dimiliki timnas Indonesia. Garuda Nusantara sendiri tampaknya bisa diperkuat pemain naturalisasi Elkan Bagot. Witan Sulaiman akhirnya berhasil mencetak gol perdananya untuk AS Trenčín dalam melanjutan Liga Slovakia Sabtu 5 November 2022 malam waktu Indonesia Barat. Gol debut Witan Sulaiman tercipta saat AS Trenčín bertandang ke markas MFK Trentan Liptovský Mikuláš. Pemain timnas Indonesia ini masuk pada menit ke-62 menggantikan Matus Kmet. Namun Witan Sulaiman membutuhkan waktu 20 menit untuk dapat menceploskan gol pertamanya. Gol Witan Sulaiman sekaligus menjadikan dirinya pahlawan AS Trenčín dalam laga tersebut. Soalnya, AS Trenčín terhindar dari kekalahan setelah tertinggal lebih dulu dari tuan rumah. Gol debut ini bisa menjadi titik balik kebangkitan Witan Sulaiman bersama AS Trenčín. Timnas Vietnam berniat menggelar uji coba menghadapi salah satu calon lawan timnas Indonesia di babak penyisihan grup Piala AFF 2022. Calon lawan yang bakal dihadapi Vietnam yakni Filipina. Seperti yang diketahui, Filipina nantinya harus bersaing dengan timnas Indonesia di babak penyisihan grup Piala AFF 2022. Selain timnas Indonesia dan Filipina, grup A dihuni oleh Thailand, Kamboja, dan pemenang antara Timor Leste versus Brunei Darussalam. Tim asuhan Park Hang-seo diharuskan bersaing dengan Malaysia, Myanmar, Singapura, dan Laos. Sementara itu laga uji coba antara timnas Vietnam versus Filipina dijadwalkan digelar pada tanggal 14 Desember mendatang. Oke timnas lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.